Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Miss Dini Sabdurofis, dalam pelajaran Budaya Melayu dengan materi sebagai berikut. Materi kita pada hari ini adalah adat dalam upacara daur hidup dengan KD 3.3 menganalisis adat dalam upacara daur hidup dan KD 4.3 menyusun laporan mengenai adat dalam upacara daur hidup. Sebelumnya kita akan mengulas sedikit mengenai pengertian adat dan upacara daur hidup. Upacara daur hidup adalah bentuk upacara adat sebagai wujud realisasi dari penghayatan manusia terkait dengan 3 fase penting kehidupannya: kelahiran, perkawinan, dan kematian. Upacara tradisi dari proses kehamilan sampai dengan kematian dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, di antaranya masa kehamilan itu sendiri, kelahiran, masa anak-anak, remaja, perkawinan, dan kematian. Pada masyarakat Melayu Riau Daratan memiliki upacara dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. 1. Upacara mengidam. 2. Upacara meniga bulan. 3. Upacara melahirkan dan masa bayi. 4. Upacara masa kanak-kanak. Dan yang kelima, upacara kematian orang Melayu. Kita akan membahas mengenai upacara mengidam. Mengidam adalah keinginan-keinginan yang muncul dari seorang ibu yang sedang hamil terhadap sesuatu, baik itu makanan, pakaian, tempat, bahkan sesuatu di luar kebiasaan. Upacara ini dilakukan dukun beranak dengan bermenung sambil membaca doa atau mantra. Kemudian, limau mentimun diiris dengan pisau. Upacara ini bertujuan untuk membimbing, menjaga, dan memberi petunjuk yang baik sehingga apa yang diinginkan oleh perempuan hamil itu dapat disalurkan tanpa menimbulkan cacat atau kelainan-kelainan pada bayi. 1. Sebelum upacara dimulai, di tengah-tengah rumah dibentangkan tikar yang dilengkapi dengan tilam dan bantal guling. 2. Perempuan yang mengidam diberi pakaian bersih. 3. Semua keluarga harus hadir dalam upacara dan duduk secara melingkar menghadap dukun beranak. Dan keempat, perempuan mengidam dibaringkan di atas tempat tidur yang telah disediakan. Kemudian upacara meniga bulan. Upacara meniga bulan adalah upacara yang dilaksanakan pada umur kehamilan kandungan perempuan telah mencapai 3 bulan. Jalannya upacara ini dilakukan dukun beranak dengan cara mengambil mayang pinang kemudian dibersihkan. Mayang pinang dimantrai kemudian dipecahkan dengan cara dipukulkan ke lantai sehingga selendangnya terpecah dan mayangnya terurai keluar. Tujuannya adalah memohon kepada Tuhan agar bayi yang dikandung tumbuh dengan sehat dan selamat. Memohon kepada Tuhan agar perempuan yang sedang hamil selalu terjaga kesehatannya. Dan untuk memberitahukan kepada seluruh keluarga agar perempuan yang sedang hamil dapat dijaga bersama-sama. Selanjutnya, upacara melahirkan dan masa bayi. Upacara melahirkan. Upacara melahirkan merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat Melayu Riau Daratan dalam menunggu masa kelahiran bayi. Biasanya dilakukan pada usia kandungan 9 bulan menurut perhitungan dukun beranak. Pelaksanaannya dilakukan dengan membaringkan perempuan hamil di atas tikar pandan yang telah disiapkan, kemudian dilakukan dengan proses bantuan untuk melahirkan oleh dukun beranak. Peralatan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. 1. Tali belati yang dijalin 3, gunanya untuk ikat pinggang ibu dan bayi. 2. Sebuah bakul kecil yang terbuat dari pandan dan dianyam sebagai tempat tembui. 3. Sebuah talam, tempat membawa kotoran yang akan dibuang ke sungai. 4. Sehelai tikar pandan untuk tempat melahirkan. 5. Sebuah buayan yang terbuat dari rotan. 6. Sampah bawang yang akan dibakar ketika sudah melahirkan. Dan 7. Sebilah pisau atau sembilu. Upacara masa bayi adalah
Upacara yang dilaksanakan pada saat bayi baru lahir. Upacara ini dilaksanakan pada saat bayi berumur seminggu dan tali pusarnya telah lepas. Upacara masa bayi ini lazim disebut turun mandi. Artinya adalah anak yang sebelumnya masih dimandikan dalam rumah, pada hari itu mulai dimandikan di sungai. Setelah kegiatan mandi di sungai berakhir, bayi yang dibawa ke rumah dikenakan pakaian dan dimasukkan dalam buayan. Setelah itu, dukun beranak kembali ke sungai menanam atau menguburkan perlengkapan tepung tawar agar tempat itu tidak diganggu roh-roh halus selamanya, dan diakhiri dengan pembacaan doa selamat panjang umur dan mudah rezeki. Adapun maksud dan tujuan upacara turun mandi adalah: 1. Untuk memperkenalkan bayi dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan rumah. 2. Agar anak terbiasa dengan air sungai atau air sumur. Dan 3. Untuk pemberian nama bayi yang diperkenalkan kepada sanak famili dan tetangga. Kemudian upacara masa kanak-kanak. Upacara ini dilaksanakan oleh masyarakat Melayu daratan sebelum anak dewasa. Cukup banyak upacara adat untuk masa kanak-kanak. Di antaranya adalah upacara sunat rasul atau berkhitan bagi anak laki-laki dan khatam Al-Quran bagi anak laki-laki maupun perempuan. Penyelenggaraan sunat rasul atau khitan dilakukan oleh seorang dukun atau tabib yang telah biasa melakukan sunat rasul kepada anak-anak yang berkhitan. Adapun persiapan peralatan yang akan diperlukan dalam upacara sunat rasul antara lain 3 sirih kerucut, kapas, gambir, tembakau, ujung daun pisang, 1 gantangan batang pisang, 1 pisau lipat, 3 jeruk nipis, jepitan kayu diikat benang, kain sarung, kain panjang, tongkat, tali, rotan, obat tradisional, dan gunting. Adapun tata cara penyambutan anak yang akan disunat, terdapat 2 cara. Yang pertama, sunat rasul atau khitanan anak yang belum khatam Quran, dan sunat rasul atau khitanan anak yang sudah khatam Al-Quran. Sunat rasul atau khitanan anak yang belum khatam Al-Quran adalah anak tersebut dimandikan terlebih dahulu, kemudian dipakaikan pakaian indah seperti pakaian pengantin daerah Melayu Riau, lalu didudukkan di kursi pelaminan dan diarak seperti pengantin. Sedangkan sunat rasul atau khitanan anak yang sudah khatam Al-Quran adalah anak duduk di pelaminan, kemudian anak membaca ayat pendek dengan irama yang sudah mereka pahami, lalu guru ngaji dan orang tua duduk di sebelah anak. Guru diberi hadiah pakaian, kemudian anak mencium tangan guru dan para hadirin. Kebiasaan orang Melayu daratan melaksanakan upacara sunat rasul dilakukan sebagai berikut. 1. Mula-mula dukun sunat mengambil 3 buah jeruk nipis dan membelahnya. Kedua, belakang jeruk nipis dimasukkan ke dalam mangkok berisi air putih. 3. Membuat sirih kerucut diletakkan di dekat mangkok berisi jeruk. 4. Sirih kerucut dimakan 3 kali oleh anak yang disunat. 5. Mempersiapkan obat-obatan tradisional beserta pembalutnya. Dan keenam, ujung daun pisang diletakkan di bawah gantang yang ditelentangkan. Setelah semua peralatan untuk berkhitan tersedia dengan lengkap, maka sang dukun mulai melakukan khitan kepada anak yang hendak dikhitan. Kelima adalah upacara kematian orang Melayu Riau. Orang Melayu berpikir bahwa peristiwa kematian sebagai suatu peristiwa perpindahan manusia dari dunia yang nyata ke alam yang tidak nyata atau alam gaib. Pedoman orang Melayu adalah jika ingin hidup tentram di dunia roh, maka harus meninggalkan perbuatan tercela dan harus melakukan perbuatan yang baik dan terpuji. Prosesi kematian orang Melayu dilaksanakan melalui beberapa rangkaian upacara sebagai berikut. Yang pertama, sebelum memandikan, kemudian memandikan, kemudian penguburan, dan kenduri selamat.
Sebelum memandikan, 1. Orang yang sudah meninggal disebut mayat. Orang yang baru meninggal tidak boleh langsung dikuburkan. Ia harus dibersihkan atau dimandikan, didoakan dan sebagainya. Mayat tersebut harus dibaringkan untuk sementara di rumah sambil menunggu upacara berikutnya. 2. Menunggu kedatangan sanak keluarga orang terdekat yang bertempat tinggal jauh dari tempat si mayat. 3. Sanak saudara, sahabat, kenalan yang mendengar berita kemalangan itu segera datang menjenguk sambil melihat wajah si mayat sebelum dikuburkan. 4. Agar orang rumah melihatnya tidak merasa jijik atau ketakutan, mata dan mulut yang terbuka harus ditutup, pakaiannya diganti, badannya dibersihkan, dan ruangan rumah dirapikan pula. 5. Letak, posisi, dan anggota tubuhnya harus segera diatur sebelum badan mayat menjadi dingin dan kaku. Memandikan. Upacara memandikan mayat dilaksanakan di waktu siang hari dengan izin keluarga si mayat. Kemudian dipersiapkan tempat yang dipilih adalah bagian tengah rumah. Untuk memangku mayat diminta dari kalangan keluarga paling kurang 4 orang. Dalam istilah orang Melayu, memangku lebih dikenal dengan istilah meriba mayat. Sebelum upacara memandikan mayat dimulai, terlebih dahulu dipersiapkan peralatan pemandian antara lain sebagai berikut. Tempayan berisi air tawar, sabut kelapa, tikar, usungan, gentong terbuat dari tempurung kelapa, beras yang ditumbuk dengan campuran kunyit, dan tali. Penguburan. Setelah mayat disolatkan, maka tahapan berikutnya adalah menguburkannya. Adapun tata cara penguburannya adalah sebagai berikut. 1. Mayat dimasukkan ke dalam usung atau keranda. 2. Keranda ditutup dengan kain khusus berwarna hijau dengan tulisan kalimat syahadat di atasnya. 3. Keranda diangkat beramai-ramai untuk diberangkatkan ke kuburan. 4. Setelah sampai di tempat penguburan, mayat segera dimasukkan ke liang lahat. 5. Selama proses memasukkan mayat ke liang lahat dan menimbun tanah, di atas liang kubur dibentangkan kain. 6. Jika liang kubur telah ditimbun dengan tanah, maka di atas kubur tersebut ditancapkan 2 potong kayu sebagai tanda. 7. Keluarga mayat secara bergantian menaburkan bunga di atas kuburan. 8. Salah seorang ulama memimpin membacakan doa untuk mayat. Dan yang ke-9, setelah semua prosesi dilakukan, semua pelayat boleh pulang ke rumah masing-masing. Yang terakhir adalah kenduri selamat. Upacara ini bertujuan menyampaikan rasa terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada keluarga yang mendapat musibah. Pihak keluarga si mayat sengaja mengundang orang-orang yang mengikuti rentetan upacara yang diselenggarakan serta mendoakan keselamatan si mayat dalam perjalanannya. Demikianlah materi pada pertemuan kali ini. Diharapkan anak-anak dapat memahami dan belajar dengan sungguh-sungguh karena materi ini akan diangkat untuk materi ujian pertengahan semester. Terima kasih.